Thariqah adalah kesungguhan dalam menjalankan syariat Islam. Termasuk setelah kita sholat 5 waktu. Karena kesungguhan kita dalam menjalankan syariat Islam, termasuk tegaknya Islam itu adalah sholat agama, yang agama. Kita harus berzikir. Jadi nggak ada thariqah yang meninggalkan syariat, itu tidak ada. Nyatanya seluruh wirid yang ada dalam thariqah yang dibiatkan oleh seorang mursyid pasti setelah sholat 5 waktu. Juga dalam kaifiyah wadhifah yang sudah ada dalam thariqah, yang sudah kita maklumi bersama, adalah selalu menekankan syariat. Contoh, tidak ada setelah kita ini wiridan lantas nggak berdoa, nggak ada. Pasti ada berdoanya, dan doanya adalah terutama dalam berbagai thariqah yang sudah saya ketahui, lil jami, terutama thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang ada di Surya Buana itu sendiri. Lil jami maksud saya untuk semuanya. Sholatan tunjina, ya, sholawat munjiat. Mudah-mudahan dengan sholawat ini kita bisa selamat dari berbagai hal-hal keributan-keributan yang ada di dunia ini, dan afat atau bala yang ada, dan seterusnya sampai watarfauna. Maksudnya lil jama' itu untuk semuanya. Padahal kita bisa juga menjalankan thariqah itu sendiri, wirid biat itu sering juga sendiri. Tapi ternyata oleh mursyid kita tetap diwajibkan membaca sholawat munjiat pakai jamak, lil jami, untuk semuanya. Bukan hanya diri kita sendiri. Tidak boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjini, tidak boleh. Tidak boleh. Pasti tunjina. Tidak ada ajaran seperti ini. Ini menandakan bahwa thariqah terutama yang ada di Pondok Surya Buana ini, bagi saya pemerintah harus mengapresiasi. Sebab apa? Doanya lil jami, tidak untuk satu golongan, untuk semuanya kita. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana, masih lana, hajat pun seluruh bangsa ini semuanya. Taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna, untuk kesucian baik zahir dan batin kesemuanya. Sebab lagu kita sendiri ada lagu bangsaan, bangunlah jiwanya. Dalam doa pun kalau kita memonopoli doa, ini sudah nggak benar. Dari niat tekadnya sudah tidak benar. Wa taqdi lana biha jami'al hajat tahiruna biha min jami'i sayyi'at, kebersihan hati, zahir dan batin dari seluruh keburukan-keburukan. Wa tarfa'una, dan diangkat derajat kita dunia akhirat. Indaka ala darajat, maksudnya di mata Allah, di hadapan Allah, di sisi Allah, bil hayati, dalam mengarungi kehidupan, wa ba'dal mamati, dan setelah kita meninggal. Nah, ini wajib diucapkan oleh seluruh murid-murid daripada thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Selama ini masih dipegang, insya Allah tidak ada kegaduhan apa-apa. Kemarin saya sudah bicara. Jadi muaranya adanya thariqah ini oleh Sultanul Auliya dididik seperti itu. Dari doanya, dari sampai wiridnya.
sampai seterusnya. Ini diajarkan setiap setelah sholat maktubah. Jadi maksudnya menjalankan syariat dengan penuh kesungguhan, itulah yang dikatakan thariqah. Lain dengan hal-hal yang bisa kita lihat yang menuju kesesatan adalah aurat-aurat yang tidak ditekankan atau diwajibkan setelah sholat maktubah. Ini sangat membahayakan. Kadang-kadang ada intrik-intrik macam-macam seperti yang terjadi. Kita lihat sendiri, orang bergaya sudah thariqah, orang bergaya sudah tahu wirid, tapi tidak menentukan dirinya wiridan tadi setelah maktubah. Walaupun ada istilahnya kita punya wiridan manakib, itu kan manakib itu kan tambahan, manakib itu kan termasuk tambahan-tambahan dari amaliyah, penambahan daripada kita amaliyah dari zikir itu sendiri untuk memahami sejauh mana Syekh Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani mengajarkan kepada para murid ikhwan thariqah qadiriyah. Harus manakib dikaji supaya benar-benar tahu, sebagaimana di dalam Syatoriyah pun Syekh Abdullah Syatori wa akhiruhu, pada akhirnya juga mengambil thariqah qadiriyah Naqsabandiyah. Mengingat mengingat keagungan Sultanul Auliya begitu. Jadi beliau walaupun punya thariqah sendiri, sebagaimana Imam Syafi'i juga sangat menghargai adanya Imam Hanafi. Dikala beliau berada di tempat Imam Hanafi, beliau tidak berani kunut. Begitu juga Syekh Abdullah Syatori, dikala beliau berada di Baghdad, dikala beliau di daerah Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau tansah memakai aurat amaliyah Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi di sini saya sangat salut sekali dari para ikhwan Surya Buluwana bersilaturahim dan berdialog dengan saya mengenai tentang syariat. Memang syariat kalau tidak sampai dithariqahkan, ini juga berbahaya, karena kesungguhan dalam menjalankan syariat itu yang ada dalam thariqah. Sebab thariqah selagi mursyidnya memang benar-benar tanggung jawab, tidak bakalan meninggalkan syariat. Tidak ada istilahnya sholat daim, tidak ada ajaran neko-neko yang sesat, tidak ada. Itu pun kalau ada yang menuduh cuma mulutnya saja, karena memang orang nggak kenal maka tak saya. Ini sudah ulang-ulang kali di daerah sini Gerabak. Kemarin ada teman-teman ke sini tanya, kenapa Gus Jalil kok ke Surya Buluwana? Iya, saya memang ke sana, wajib ke sana. Itu suatu langkah silaturahim. Sebagaimana Imam Syafi'i selalu menziarahi orang-orang mursyid thariqah. Imam-imam itu banyak yang menziarahi dan dia mengambil ilmunya, karena itu ilmu zauqiyah. Tuba liman zaqa. Berbahagialah orang yang bisa merasakan. Yang ada dalam thariqah adalah rasa nikmat dalam menjalankan ibadah. Sedangkan kalau kita hanya cari ilmu peralatan-peralatan saja, sampai mati pun kita tidak akan menemukan sama sekali. Padahal kita sudah tahu awalul azab izalati halawatil ibadah. Manusia pertama diazab oleh Allah karena nikmat dalam beribadah. Baca Quran tidak nikmat, zikir tidak nikmat, zikir dibilang kelamaan. Ini banyak orang tahlil baru setengah jam saja kelamaan. Ini banyak di daerah-daerah kan begitu. Manakib saja berjam-jam tidak betah. Tapi di Surya Buluwana Balak pakai situ berapa jam itu di situ. Kita nggak terasa karena apa? Nikmat dalam hati sanubari kita sudah kita rasakan dari awal, dari kita silaturahim, dari awal kita ingin bertemu seorang guru kita. Ini sudah lain di dalam
kehidupan yang ada di syariat. Adanya selalu berdebat, adanya selalu mujadalah, yang pada akhirnya perselisihanlah yang akan terjadi. Tapi di Surya Buwana saya rasakan dari pagi jam 8 saya duduk sampai jam 1 nggak terasa. Karena apa? Ditunggui oleh nurani yang memang cinta mahabbah sama Allah dan Rasulullah. Saya hatur jalan dan para magur kita. Ini lain. Di dalam syariat kadang-kadang sulit. Ya, pakai kemarin seperti apa? Seperti acara yang saya ketahui, di mana acara kelewat satu jam saja, baca Quran, simaan, itu sudah tidak karuan. Tapi di Surya Buwana, masya Allah. Padahal ya belum tentu orang datang ke sana sarapan dulu kan belum tentu. Saya sudah tahu itu karena mengejar waktu, karena memang waktunya singkat, karena memang waktu tempatnya jauh, kan cari parkiran aja sulit. Banyak yang nggak sarapan. Saya cuma menyelidiki ini karena apa? Karena memang ada sabda Nabi, tuba liman zaqo. Berbahagialah orang yang punya rasa. Maksudnya rasa apa? Rasa nikmat halawatil ibadah, nikmat dalam beribadah. Inilah yang kita capai pada tatanan thariqah yang ada di Surya Buwana itu sendiri. Dan saya sudah menyaksikan banyak kiai-kiai sudah berdialog dengan saya yang lama di pondok pesantren, ada 15 tahun, 20 tahun, 8 tahun di Mekah, ada juga berdialog dengan saya. Intinya begitu itu. Intinya pada akhirnya dia pun bilang, dimanapun ilmu itu memang kalau hanya berlandaskan otak saja, tidak ada rambutnya. Tapi kalau berlandaskan dengan zauqiyah, zaqo tadi, tuba lima zaqo, insya Allah akan menenangkan diri kita sendiri. Begitulah dari saya tentang syariat yang memang sudah kita amalkan di Surya Buwana. Jadi di Surya Buwana itu ada tempat-tempat wudhu, tempat-tempat WC, tempat-tempat menerima tamu, menghormati tamu, dan tempat-tempat khusus, dan tempat-tempat untuk khidmah kepada ikhwan. Itu menurut saya inilah langkah-langkah syariat yang memang sudah kita tata bersama. Jadi saya ulangi lagi, thariqah adalah kesungguhan dalam menjalankan syariat dengan penuh kehati-hatian. Jadi jangan sampai di sana urusan syariat itu terbengkalai. Jadi kalau ke sana walaupun sesibuk apapun, sepenuh apapun orangnya, insya Allah sudah berwudu baru masuk masjid, ataukah sudah punya wudu, sudah ada persiapan. Toh di sana pun banyak tempat-tempat untuk berwudu. Inilah yang perlu tempat-tempat lain juga mencontoh seperti itu. Seperti kemarin saya sudah bilang di Tirto ketika terjadi acara mujahadah dalam rangka mendukung ataukah mengantisipasi menurut saya supaya adanya demo 4 November ini tidak terjadi apa-apa, kita berdoa di makam wali. Dan saya katakan langkah-langkah Surya Buwana ini perlu kita tiru, seperti di makom-makom pun jangan sampai kita tidak berwudu, ataukah di tempat-tempat masjid itu ada tempat-tempat yang memudahkan untuk kita untuk ke WC. Maksud saya supaya umat Islam itu tidak terlihat seperti dahulu kala. Saya ada di pesantren itu kemarin, saking banyaknya orang itu sampai malah sopir daripada sopirnya kiai yang mengangkut kiai dari jauh itu saja dia kencing itu ngacir di pinggir jalanan. Ini kan saya memang subhanallah, mudah-mudahan Surya Buwana tidak akan terjadi seperti ini ya. Dan alhamdulillah sepertinya di Surya Buwana sebanyak itu mobil, sebanyak itu jamaah belum pernah terlihat oleh mata saya. Walaupun saya sering ke sana itu
dalam kapasitas memang tazkirah, istilahnya untuk memastikan keberadaan Surya Buana itu sendiri. Dan alhamdulillah ya sudah ditata sedini mungkin dan serapi mungkin sehingga tidak meninggalkan syariat. Sebab thariqah adalah sekali lagi kesungguhan dalam menjalankan syariat Islam itu sendiri. Mulai dari semenjak saya awal kenal beliau, sehingga beliau mendapatkan sebuah gelar penghormatan Syekh. Tahu saya kehati-hatian beliau itu selalu nampak dan semakin nampak. Walaupun memang kalau ditilik dari tinjau dari segi dia mondok, tidak, dia keturunan, tidak. Tapi Allah kalau mengangkat siapapun kan bisa terjadi seperti Syekh Abdullah Ibnul Mubarak, dan seorang peranakan Buddha. Kenapa sampai semasyhur itu? Kan karena Allah yang mengangkat derajat beliau. Jadi kehati-hatian beliau inilah yang selalu nampak bagi saya. Dan kesederhanaan beliau inilah yang kadang-kadang mengundang penghinaan. Nah ini kan jarang kita temukan beliau memakai pakaian yang resmi, umumnya kiai pada walinya. Dan memang dari fisik beliau kan memang begitu adanya. Orangnya kerempeng, orangnya tidur, katanya istirahat tidur, ternyata tidak tidur. Karena munajat kepada Allah. Dan berjalannya selalu penuh kehati-hatian, sama orang alim penuh taklimnya. Dari awal saya sudah melihat gelagat seperti ini. Ada penghinaan dan ada cemoohan, ada sanjungan. Beliau enggak heran, itu suatu hal yang biasa pada saat itu. Inilah yang la yakhafuna laumata laim. Tadi tidak pernah takut dengan hinaan cercaan orang-orang. Tidak. Dia tetap pada pendiriannya melaksanakan thariqah, yaitu kesungguhan dalam menjalankan syariat. Jadi yang tahu saya begitu. Dan di tempat-tempat sana tetap didirikan sholat, waktu sholat ya sholat, waktu setelah sholat ya wiridan, ditambah sholat sunah-sunah, ditambah sholat malam ada tahajud, masih la ilaha illallah. Begitu itu. Inilah yang di dalam hati kita kadang-kadang orang menjadikan apa, tidak bisa meniru, akhirnya dia timbul rasa hasut. Ini banyak orang-orang sini yang bilang gitu. Siapa yang nggak hasut, berbis-bis ribuan manusia datang, ya timbulnya rasa hasut. Wong baru satu bis datang nih saja tempat kiai siapa, jadi sudah orang yang hasut sudah marah. Apalagi itu berapa bis kemarin itu saja. Tapi di siapa yang ngundang, siapa yang nyuruh. Nah inilah yang dinamakan karomah. Dan bagi saya selalu taslim dan selalu mendoakan mudah-mudahan fi'aunillah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dalam lindungan Allah, itu mahfud. Kalau seorang wali yang mengatakan, berarti mahfud itu dijaga oleh Allah. Kalau Nabi, Rasul itu maksum. Kalau wali itu mahfuz, penjagaannya Allah. Maka dalam kitab kan ada hafizahullah. Itu maksudnya sumbangan Allah menjaga dari beliau dari halal keburukan dohir batin. Seperti ada cercaan, beliau tidak pernah membalas. Enggak pernah terlontar kata-kata apapun. Inilah akhlak. Malah bahkan beliau mendoakan, mudah-mudahan Allah lah yang memberikan hidayah. Inilah sering saya mendengar orang bilang gini, Syekh Kanjeng saya diginikan, beliau bilang berdoa dia, mendoakan ya mudah-mudahan Allah memberi yang terbaik bagi dia. Ini sering saya dengar dari semenjak saya kenal. Nah inilah yang perlu kita tauladani.
Adapun suara miring-miring dari orang yang mengucapkan yang hasud, tidak usah kita tindak lanjuti. Biarkanlah anjing menggonggong kafilah berlalu. Yang ngina-ngina ini tidak punya pengaruh apa-apa, akhirnya hancur dengan sendirinya. Iya, ada itu. Kemarin saya bilang begitu. Karena ilmu zauk, ilmu rasa, kalau sudah dirasakan ribuan orang dan dia penuh dengan keikhlasan seperti itu orang yang hasud, Masya Allah. Padahal malaikat Jibril itu diperintahkan oleh Allah, karena ada Jibril mengumumkan sana, yang mengumumkan Jibril dalam hadis Riyadhus Shalihin kan ada. Itulah jawaban saya tentang surya bulan. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala bagi seluruh yang datang ini dengan balasan yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan selalu kita takzim dan khidmah kepada guru kita bersama Kanjeng Syekh Sirullah, dan diberikan umur yang panjang, sehat, afiat, istiqomah, dan dijaga oleh Allah ila akhiri hayatnya. Dan mudah-mudahan yang ada di sekelilingnya selalu kita bisa mengantisipasi dengan penuh kewaspadaan dan kehati-hatian. Itulah doa kita dan merupakan pesan-pesan saya di sore ini, dan mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mari kita berdoa bersama untuk kesehatan Syekh Sirullah. Mudah-mudahan sehat bersama jamaahnya dan selalu dalam rangka berkhidmat kepada agama nusa dan bangsa. Al-Liniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.